Itu ada dari jenis tanaman hias keladi ya. Yang tengah itu keladi sweetheart, lalu ada lagi janda bolong. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Dan ini adalah teras di depan rumah saya ya, yang banyak sekali tanaman hias indoornya. Dan salah satunya adalah tanaman calathea, beberapa jenisnya nanti saya akan perkenalkan ya di pertengahan video. Kali ini saya akan berikan sedikit informasi dulu tentang beberapa koleksi tanaman hias indoor saya. Nah lihat, wow cantik bukan? Itu ada dari jenis tanaman hias keladi ya. Yang tengah itu keladi sweetheart, lalu ada lagi janda bolong, Syngonium variegata, lalu ada monstera ya. Nah itu sudah lumayan tinggi ya. Dan di tengah itu ada beberapa jenis tanaman hias calathea yang nanti akan saya bahas di pertengahan video guys. Nah itu dia calathea ornata, calathea merak. Wow cantik sekali. Lihat subur ya, nggak ada yang ngering daunnya. Itu ada dari jenis tanaman gloriosum, lalu beberapa jenis tanaman hias aglonema, lalu ada tuping gajah ya. Nah itu ada tanaman dari jenis tanaman hias melanochrysum yang sudah sangat tinggi guys. Saya rembatkan ya ke sebuah turus kokopit ya. Nah itu dia. Wow semua cantik-cantik ya guys, sehingga teras rumah saya kelihatan adem dan asri sekali. Nah buat teman-teman yang pengen mencoba merawat tanaman hias indoor ya, terutama ini adalah tanaman hias calathea. Itu calathea ornata ya, calathea merak. Semua daunnya kinclong guys, gak ada yang mengering. Nanti di pertengahan video akan ada ulasannya ya mengenai tips perawatannya, mulai dari jenis media tanam, pemupukannya bagaimana, peletakannya, dan yang lebih penting lagi itu berapa sih nilai angka kelembaban dan suhu ruangan yang tepat buat tanaman calathea ini. Nah ini ada alatnya ya, pokoknya akan saya bahas dengan tuntas. Makanya guys jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke guys. Nah setelah di awal video tadi ya sudah saya jelaskan tentang beberapa jenis tanaman calathea koleksi saya. Sekarang saya akan tunjukkan nih detail pengecekan suhu ruangan dan tingkat kelembaban pada tanaman calathea yang tepat. Nah langsung aja yuk. Di depan saya ini ada 5 jenis ya dari tanaman calathea. Sebagian punya saya akan saya tunjukkan kepada teman-teman, karena tanaman calathea depan saya ini itu daunnya sangat kinclong ya, tidak ada beberapa daun yang mengering dan semuanya subur. Itu karena kenapa? Karena dari faktor media tanam, perawatan pemupukan, dan peletakan di mana suhu dan kelembaban yang tepat. Saya ulangi lagi ya, untuk jenis tanaman calathea yang depan saya ini adalah apa aja namanya. Nah ini dia, ini adalah tanaman dari jenis calathea ornata. Lalu ini dari tanaman calathea bulu ayam ya, yang di sebelah kanan paling belakang. Lalu yang sebelah kiri ini dari jenis tanaman calathea merak ya. Nah ini dia, daunnya lebar-lebar. Lalu yang di bawah ini tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ya ini adalah tanaman calathea meranti Bali, dan ini calathea ekor tupai. Kita deketin lagi yuk. Oke. Nah ini dia guys, untuk tanaman calathea ornata itu dimana tekstur background daunnya itu berwarna hijau tua ya. Ini lalu warna garisnya itu berwarna putih ya. Lalu di belakangnya ini ada tanaman calathea bulu ayam, seperti mirip bulu-bulu ayam ya. Tekstur daunnya lihat, garis-garis warna hijau tua, dan backgroundnya itu berwarna hijau yang lebih muda lagi. Lalu calathea merak ini lihat kecantikannya ya, semburat daun-daunnya seperti halnya keunikan dari bagian ekor merak. Lalu yang ini adalah tanaman calathea meranti Bali dengan warna semburat warna putih dan hijau. Lalu di bagian belakangnya itu warnanya merah marun ya, sangat cantik. Ini daun-daun baru yang bermunculan, lihat masih menggulung ya, belum pecah. Ini karena efek pemupukan yang saya lakukan. Nanti detail pemupukannya akan saya tunjukkan ya di pertengahan video. Sebenarnya sudah saya share ya di beberapa video yang sebelumnya, tapi mumpung ada video baru akan saya ulas lagi agar teman-teman lebih tahu detailnya. Lalu yang berikutnya ini calathea ekor tupai. Nah lihat,
Walaupun Calathea ini tidak terlalu mahal, harganya cuman kecantikannya luar biasa ya. Kita flashback lagi ya, cara perawatannya, yaitu media tanam yang saya pakai ini semuanya menggunakan dari serasa bambu ya. Serasa bambu itu dari kulit bagian bambu yang sudah dikeringkan kemudian difermentasi. Itu teman-teman bisa membelinya di toko tanaman ya, karena ada kok penjualnya itu sudah jadi satu pack atau satu karung gitu ya. Lalu di bagian permukaannya saya menggunakan dari pupuk kambing. Lihat, ini masih bulat-bulat ya, saya taburkan di bagian permukaannya itu untuk pupuk organik padatnya. Bisa juga menggunakan dari pupuk sapi selain dari pupuk kambing ya, tapi tetap ya rekomendasi adalah pupuk kambing karena nutrisi yang sangat bagus sehingga tanamannya akan subur seperti ini. Lalu dari pemupukan yang saya lakukan itu semua diberi pupuk organik aja ya, pupuk organik cair, yaitu dari air cucian beras yang disiramkan itu seminggu 2 kali, atau pupuk organik cair dari fermentasi air beras ya. Kalau mau bagus lagi dari pupukan organik punya saya ya. Nah, ini dia pupuk organiknya guys. Ini adalah pupuk organik cair Charles Zambroni yang mengandung ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias apapun. Bisa tanaman hias berbunga, tanaman hias daun, tanaman berbuah, bahkan tanaman hortikultura. Jadi bisa semua ya. Dijamin tanamannya akan subur, keluar muncul daun-daun baru seperti ini ya. Nah, lihat, ini adalah munculnya daun-daun baru yang masih menguncup ya, jadi belum mekar. Ini semua karena efek dari pemberian pupuk organik buatan saya ini. Nah, ini juga ya untuk tanaman dari Meranti Bali juga muncul calon-calon daun baru. Lihat, nah ini dia muncul terus ya, sehingga nanti tanamannya akan cepat subur dan rimbun. Pupuk organik ini bisa didapatkan ya teman-teman di WA 0812 874 7041. Yuk pesan sekarang juga. Nah, seperti yang saya katakan di awal video bahwa cara mengecek tingkat kelembaban ruangan dan suhu udara ruangan di mana tempat Calathea itu diletakkan bisa dicek dengan menggunakan alat ini ya guys. Nah, ini dia alatnya. Apa namanya? Ini adalah alat hygrometer dan termometer yang jadi satu. Dimana 72% ini ya, yang sebelah kiri yang besar ini adalah angka tingkat kelembaban, dan yang 30 yang belakang yang kecil itu adalah tingkat suhu, yaitu 30 derajat Celcius, dan tingkat kelembabannya adalah 73%. Ini tetap terus bergerak ya, sesuai dengan dimana kita meletakkan pot Calathea ini. A few moments later. Seperti saat ini saya sedang syuting di ruangan tertutup ya, dengan penyinaran sinar lampu. Itu tingkat kelembabannya sampai 74% dan tingkat suhunya adalah 30,5 derajat Celcius. Nah, itu tetap bergerak ya keduanya. Nah, alat ini cukup akurat ya untuk mengecek tingkat kelembaban udara dan suhu ruangan pada peletakan tanaman Calathea. Jadi angka tingkat kelembaban udara di ruangan tempat peletakan tanaman Calathea yang direkomendasikan adalah di angka nilai 50-70% guys. Seperti tempat saat saya ini sedang syuting ya, yaitu tingkat kelembaban udara di sekitar peletakan tanaman Calathea adalah di angka 71%. Nah, itu naik lagi 72%. Masih dalam range atau angka 70-an itu masih ditolerir ya dalam peletakan tanaman Calathea. Kalau sudah mencapai 90-100%, nah baru itu di atas angka yang direkomendasikan dalam tingkat kelembaban di sekitar ruangan tempat peletakan Calathea guys. Seperti itu ya, paham ya? Nah, lalu untuk nilai suhu yang direkomendasikan dalam peletakan tanaman Calathea ini berapa ya guys? Nah, saya akan kasih tahu bahwa nilai suhu ruangan yang direkomendasikan dalam peletakan tanaman Calathea agar Calatheanya itu subur adalah di angka 18-23 derajat Celcius guys. Sedangkan kalau saya nih, lihat angkanya yang di belakang kecil itu ya, yaitu di angka 31,8 derajat Celcius guys. Nah, lihat, deketin yuk. Nah, lihat itu ya guys, di angka 31,7 derajat Celcius. Dan kelembabannya adalah turun lagi nih menjadi 68 ya persen. Tapi bagaimana cara mendapatkan suhu ruangan yang di angka 18-23 derajat Celcius guys? Kalau saya sih karena tinggalnya di dataran rendah ya, jadi sangat sulit untuk mendapatkan suhu di angka 18-23 guys.
yaitu pada malam hari seperti saat saya sedang syuting ini ya, yaitu untuk nilai suhu ruangannya adalah 31 derajat. Jadi untuk mendapatkan suhu ruangan di angka 23% derajat Celcius itu di dataran rendah itu sedikit agak susah guys. Tapi tenang aja, tidak usah berkecil hati. Buktinya kondisi tanaman kaletia saya subur semua ya, walaupun suhu ruangannya nyampe 30-an, kadang 25 sampai 30. Itu masih tanaman kaletianya tetap subur ya. Cuman walau kadang ada sedikit ujung-ujung dari daun tanaman kaletia yang ada mengering-mengeringnya, yaitu wajar ya. Karena kenapa? Karena kita atau saya tinggalnya di dataran rendah di mana suhunya lebih tinggi dari 23 derajat Celcius. Toh itu tidak semuanya akan mengering, cuma 1 atau 2 daun saja sih kalau pengalaman saya selama ini dalam merawat tanaman kaletia di dataran rendah di mana suhunya itu sampai 30 derajat. Yang penting teman-teman selalu rutin perawatan yang saya berikan tadi ya di awal video. Nanti tanaman kaletianya akan subur kok seperti punya saya ini, walaupun suhu udaranya itu nyampe di angka 31 derajat Celcius. Nah, jadi sekarang paham ya, suhu ruangan dan tingkat kelembaban ruangan itu yang idealnya buat tanaman kaletia. Sekarang teman-teman bisa tahu. Nah, untuk mendapatkan alat ini gimana nih guys? Teman-teman bisa belinya ya di toko online shop ataupun di toko online saya juga ada menjualnya. Ini yang paling kecil ya, harganya cukup terjangkau. Kalau yang lebih gedean lagi ada jamnya ya, tertera di layarnya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mana yang paling diminati oleh teman-teman semua untuk mendukung dalam perawatan tanaman kaletia agar semakin subur guys. Nah, buat teman-teman yang tinggal di dataran rendah, untuk mendapatkan suhu yang mendekati angka 23, teman-teman bisa meletakkan tanaman kaletia ini misalkan di teras rumah ya, dimana pada saat siang hari itu ruangannya terang, tidak terkena matahari langsung. Kalau bisa sih atapnya menggunakan genteng ya, jadi lebih adem. Lalu depan rumah itu bisa ada pohon-pohon besarnya, jadi lebih adem lagi, suhunya tentunya tidak akan terlalu tinggi. Nah, jadi itu ya guys, cara mengecek suhu dan kelembapan pada ruangan peletakan tanaman kaletia yang tepat. Semoga bermanfaat untuk videonya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, share and comment. Sampai ketemu ya di video saya yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.